なんでこんなものがまだ飛んでるんだ。 Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part 2 dari anime Plunder. Yang mana pada part satunya muncul lubang besar epis di tengah-tengah kota, yang kemudian mulai muncul sesuatu dari dalam lubang itu. Yang mana menurut kesaksian orang yang berhasil selamat dari kota Liden yang telah hancur karena makhluk itu, mengatakan makhluk itu seperti iblis, yang dapat menghancurkan satu kota dalam sekejap. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal scene, kita diperlihatkan Leeds dan Letnan Gel kaget ternyata yang muncul dari lubang epis itu adalah sebuah helikopter. Leeds kaget karena mengapa helikopter yang dulu ada pada saat zaman perang yaitu 300 tahun yang lalu berada di masa sekarang. Sedangkan Letnan Gel dan yang lain kaget karena baru melihat helikopter untuk pertama kalinya. Karena sejak perang besar 300 tahun yang lalu, manusia dilarang membuat pesawat. Jika ada yang coba-coba membuatnya, maka akan dihukum mati. Kemudian kita kembali lagi ke helikopter yang baru muncul dari lubang epis mulai menyerang kota. Blitz memerintahkan Letnan Gel untuk mengevakuasi penduduk. Tetapi Letnan Gel yang kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak tahu apa-apa tentang helikopter itu membantah perintah Leeds. Yang kemudian Leeds menjawab, mulai sekarang aku yang akan mengambil komando dari sini. Dan mereka kaget karena Leeds ternyata adalah seorang kolonel. Kemudian Leeds langsung bergegas menghancurkan helikopter itu. Tetapi rencana Leeds dihalangi oleh Alsing atau tangan hitam yang biasanya bertugas menyeret orang yang telah kehabisan konnya ke dalam epis. Tidak hanya Leeds, helikopter itu juga ikut diserang oleh Alsing, yang sepertinya Alsing ingin membawa kembali helikopter itu ke lubang epis. Tetapi karena helikopter itu terbang tinggi, maka Alsing tidak bisa menggapainya. Sedangkan Leeds berkali-kali terjatuh akibat serangan dari Alsing. Tetapi tidak lama kemudian Letnan Gel membantu Leeds untuk mencapai helikopter itu dengan cara mengalihkan perhatian Alsing dan membuat pijakan untuk Leeds. Saat Leeds sudah mencapai helikopter itu, Leeds yang hendak menebas helikopter itu dikagetkan oleh sesuatu yang membuat Leeds mengurungkan niatnya untuk menghancurkan helikopter itu. Tetapi tiba-tiba ada yang menghujani helikopter itu dengan tembakan, sehingga helikopter itu akhirnya jatuh. Dan wanita itu tiba-tiba langsung menodongkan pistol ke arah Leeds dan memanggil Leeds dengan sebutan kapten. Ternyata wanita itu adalah salah satu dari Red Baron legendaris yang bernama Sonohara, salah satu mantan bawahan Leeds saat perang dulu. Sonohara datang dengan tujuan agar Leeds mau kembali menjadi pemimpin dari Red Baron legendaris, yang dikenal tanpa belas kasihan menghabisi semua musuhnya. Tetapi Leeds yang memang sudah tidak ingin kembali ke masa lalunya yang kelam menolak ajakan Sonohara. Sehingga Sonohara menggunakan cara liciknya untuk memaksa Leeds agar mau kembali, yaitu dengan cara menembaki semua orang yang berada di sana.
なら戻ればいいんですよ。でも今のままじゃ無理。だから。Leeds yang melihat Sonohara mulai lewat batas mulai marah dan menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dalam sekejap bawaan Sonohara dikalahkan dengan mudah dan tanpa sisa. やめろと言ったはずだ。おとなしくしてろ。おい、園原。黙れ。僕はブランダラ。Kemudian Leeds menanyakan kepada Sonohara tentang aturan dari anggota Red Baron saat mengalami perselisihan. Apa yang harus dilakukan? Sonohara menjawab, aku akan mempertaruhkan koin bintangku semuanya. Leeds pun menerima pertaruhan koin bintang itu. Pertandingan mereka pun dimulai. Pada awalnya Leeds sedikit kewalahan menghadapi Sonohara yang memiliki koin kegigihan, yang mana kemampuan itu dapat membuat peluru yang ditembakkan mengikuti targetnya. Tetapi Leeds mulai mengerahkan semua kekuatannya. Hal itu membuatnya lebih kuat berkali-kali lipat. Tetapi saat Baron Merah semakin menggunakan kekuatannya, mereka akan dikuasai kepribadian yang berbeda dengan hasrat membunuh dan akan terus membunuh, tanpa memandang teman atau musuh sampai mereka lelah atau tertidur. Mereka akan terus dikuasai oleh Summerman. Setelah Sonohara kalah, koin bintangnya yang awalnya 3.200 turun menjadi 16.000. Ternyata Sonohara juga dikuasai oleh Summerman saat sebelum dikalahkan Leeds. Karena Leeds pernah mengatakan kepada Nana bahwa memang ada salah satu anggota Red Baron yang tidak pernah membunuh sampai perang berakhir. Itu karena dia paling penakut dan tidak mau membunuh orang lain. Dan orang itu adalah Sonohara. Yang jadi masalahnya sekarang adalah Leeds yang masih dikuasai oleh Summerman. Mulai menganggap Hina dan teman-temannya sebagai musuhnya karena mereka mencoba menyadarkan Leeds yang hendak membunuh Sonohara. Saat Leeds mulai mengayunkan pedangnya ke arah Sonohara, Letnan Gel datang menghentikan Leeds dengan elemen besinya. Leeds yang sekarang melawan Letnan Gel tanpa keyakinan dan penuh keraguan, maka Leeds tidak dapat memotong besi dari Letnan Gel yang dihasilkan dari koin keyakinan milik Letnan Gel. Leeds pun dapat dikalahkan dengan mudah. 別人格とやらに支配され全力で来い、俺の本気だ。目は覚めたか、ドアを。ごめん、みんな。Kemudian kita diperlihatkan scene di mana Letnan Gel dipanggil oleh komandan tertinggi yaitu Alexandrov untuk ditanya atas kejadian tempo hari di tengah kota. Yo. Tetapi ternyata tidak, komandan tertinggi memanggilnya karena hanya ingin bertemu dengan Letnan Gel yang merupakan anak angkatnya. Yang kemudian Letnan Gel memanfaatkan hal itu untuk bertanya kepada ayahnya tentang sekelompok orang yang berseragam hitam yang ia temui di kota tempo hari, yang mengaku sebagai tentara Alsia, tapi justru menyakiti penduduk. Apakah mereka bergerak atas perintah Anda? Tanya Letnan Gel. Kemudian ayahnya menjawab, tidak.
karena masih ada orang yang lebih tinggi pangkatnya dariku, dan sedikit dari petinggi yang tahu hal itu. Mereka adalah pasukan khusus yang berada di bawah komando keluarga kerajaan. Penculikan, pengintaian, dan pembunuhan, segalanya mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Pasukan khusus itu terbentuk sejak 300 tahun yang lalu. Dan pada saat itu ada pasukan khusus yang tidak pernah kalah dalam peperangan, yang sekarang dikenal sebagai Red Baron legendaris, dan Leeds merupakan kapten dari kelompok itu. Dan sampai sekarang mereka masih hidup. Itu karena usia mereka tiba-tiba terhenti, kemungkinan karena efek samping dari uji coba operasi yang dilakukan pada saat anggota Red Baron masih di akademi. Mengetahui itu, Letnan Chell sedikit emosi, yang pada akhirnya ayahnya bertanya kepada Letnan Chell, apakah kau menyembunyikan keberadaan dari Leeds karena kau tiba-tiba menunjukkan emosi ketika ayah menyebut nama Leeds? Letnan Chell tidak mau menjawabnya dan langsung pergi ke tempat Leeds. Sesampainya di tempat Leeds, Letnan Chell mengatakan bahwa ia terpaksa harus menangkap Leeds karena komandan tertinggi sudah mengetahuinya. Leeds pun menyetujui hal itu dan akan menyerahkan dirinya. Karena jika Leeds terus lari, maka teman-temannya akan dalam bahaya, karena pasukan khusus akan terus menginginkan Leeds untuk kembali. Dan mereka akan melakukan apapun untuk itu. Tetapi keputusan mereka berdua tidak disetujui oleh yang lainnya, sehingga Letnan Chell mengambil tindakannya. Tetapi tindakan Letnan Chell kemudian dihentikan oleh Nana. Kemudian Nana menggunakan kemampuannya untuk mengirim Letnan Chell, Pele, Hina, dan Lin ke masa 300 tahun yang lalu. Nana! 300年前何があったのか。 Nana juga berpesan kepada mereka untuk berhati-hati, karena ini bukan mimpi, mereka bisa saja mati. Dan kalau bisa Nana ingin mereka merubah masa lalu itu. Kemudian mereka tiba-tiba berada di kota dengan bangunan yang lebih modern. Di sana nampak Shanohara dan Leeds yang masih muda. Mereka hendak mendaftar di sekolah militer. Yang akhirnya Letnan Chell dan teman-teman juga ikut mendaftar karena mereka ingin mengetahui Leeds yang ditemui sekarang ini apakah benar-benar Leeds yang mereka kenal. Pasalnya rambutnya hitam, berbeda dari Leeds yang mereka kenal yang memiliki rambut putih. Kemudian setelah semuanya berkumpul, upacara pembukaan siswa baru dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah sekaligus komandan pasukan, yaitu Mayor Sumerman. Tetapi bukan sambutan yang Mayor Sumerman berikan, melainkan dia membaca dongeng kelinci dan kura-kura. Hal itu membuat 3 siswa tertawa. Mendengar 3 siswa itu tertawa, Mayor Sumerman meminta tolong agar mereka diam. Tetapi ketiga siswa itu tidak mau diam, malah semakin tertawa. Sehingga kapten sekaligus guru dari akademi militer itu mengarahkan pistolnya ke 3 siswa tersebut. Mereka kemudian ditembak karena telah mengabaikan perintah Mayor Sumerman. Sontak kepanikan pun terjadi. Kemudian kapten mengatakan, bagi mereka yang panik dan tidak mau diam, maka akan dihukum mati juga, termasuk yang menangis. Kapten mengatakan itu sambil menodongkan pistolnya ke arah Hina. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.